Apa teori konspirasi yang paling Anda percaya? Lu pernah denger ini gak? Cerita tentang Three Identical Strangers. Three Identical Belum pernah denger Strangers. tuh. Gue juga sebenarnya punya ini nih, teori konspirasi tentang Indonesia, cuman bahaya banget asli. Apa tuh? Ada. Apa? Kata kuncinya gini ya, drama. Drama. Tapi ngomong soal hal yang mengerikan, tempat-tempat yang paling mengerikan di Google Maps itu Wah. apa aja menurut lu, Bang? Gue pilih kalau andaikan itu ya, ada banyak nih ya. Dan gue pilih yang biasa tuh yang paling underrated nih. Paling underrated. tuh? Apa vlog paling mengerikan yang pernah lu tonton? Gue nggak tahu ya kalau vlog itu misalnya kalau orang lagi ngevlog terus tonton nangkep penampakan gitu, gue nggak banyak yang serem. Cuman satu video yang menurut gue paling serem tentang penampakan yang ngomong-ngomong itu penampakannya Mbak Dini. Mbak Dini. Siapa itu? CIA itu suatu hari mau menjatuhkan Soekarno, Bang. Jadi dia Waduh. bikin sebuah film gitu ya. Soekarno yang diperankan sama aktor lain gitu ya, sama seorang pramugari dari Rusia, Bang. Karena waktu itu Soekarno lagi deket banget sama Uni Soviet. Ini serius nih? Ini beneran? Benar-benar. Beneran? Beneran? Gue nggak tahu sama Lu sekali. nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Gue nggak tahu. Iya, Terus, jadi- terus. Ngomongin hal-hal yang serem lagi nih, menurut gue sih salah satu yang terserem dan penuh misteri itu adalah dark web Oh, dark web ya. ya, Tahu. atau deep web ya kan. Wah itu banyak sekali ya orang-orang yang bikin konten tentang dark web, tentang deep web gitu. Apalagi yang paling terkenal tuh namanya Red Room kan. Iya, Red Room ya kan. Apa hal terserem dari dark web yang pernah lu temuin? Gue jelasin mungkin keinget lagi. Jadi videonya tuh gue nggak tahu ya cewek atau cowok, cuman kurus banget, ceking banget, dan tingginya tuh nggak begitu tinggi gitu. Terus dia joget-joget sambil bawa payung atau tongkat. Oh, gue pernah tahu deh itu. Cuman videonya susah banget tuh nyari tuh. Kalau nggak salah namanya ini ya, kalau nggak salah ya namanya tuh Obey Walrus. Obey Walrus. Iya, Obey turutin Obey gitu. Ah. Walrus itu anjing laut gitu, Iya, Walrus anjing gitu laut. atau gimana? OBEY ya. Nah itu kayak ada videonya tuh cewek, gue nggak tahu cewek atau cowok gitu, ceking banget, kurus banget, tangannya tulang semua tuh, pokoknya. Tapi orang dan dia joget-joget pakai payung atau tongkat gitu, dan dia pakai baju ini, pakai baju apa, princess gitu. Oh. Videonya hitam putih. Gue pernah lihat dah kayaknya itu. Ya itu lumayan serem itu. Matanya rada banyak warna hitamnya sih matanya. Iya, Iya iya. Dan dia tuh joget-joget, dan setelah digali lagi makin serem lagi ternyata. Oh iya. Jadi katanya, ya mohon maaf ya, itu orangnya emang rada berkekurangan semuanya. Gangguan jiwa gitu ya. Segi mental sama segi fisik semua emang sangat kekurangan. Hmm, Terus ada orang yang ngevideoin supaya viral. bukan viral, memonetisasi. Dia sengaja, ada orang yang sangat berkekurangan ini didandanin kayak princess, Heeh. divideoin buat dijual. Oh. Kontennya dijual ke orang-orang yang sakit otaknya, Iya, yang menemukan iya. kepuasan di situ gitu. Yang which is ternyata cukup banyak ya orang-orang begitu ya. Banyak. Ngeri ya. Banyak. Banyak loh yang nggak tahu kalau orang-orang seperti itu tuh banyak orang-orang yang aneh, yang sakit gitu. Wah, kalau ngomongin tentang dark web ya, itu tuh yang paling laku tuh sebenarnya adalah video tentang Anak-anak pasti. satu itu iya juga. Satu lagi ada tentang kepuasan sebenarnya. Jadi tuh dunia ini tuh aneh banget. Orang itu aneh banget. Yang kalau manusia normal itu kan sama istri atau sama suami. Iya. Dua orang manusia yang nggak normal ada di deep web tuh. Yang ada yang paling menurut gue paling aneh ya, yang ini gue pernah nonton sekali dan itu benar-benar aneh banget gitu. Banyak orang yang menikmati kenikmatan itu. Jadi ada orang yang suka dengan nginjek serangga. Iya. Jadi ada cewek gitu biasa seksi gitu terus pakai stocking, pakai sepatu hak warna merah. Kameranya ditaruh di lantai gitu. Ceweknya biasa joget-joget. Nanti di lantainya itu ada atau keong atau apa gitu. Nah, nanti sama haknya diinjek pakai ujung heelsnya itu ya. dia, diinjek sama ujung heelsnya. Dan somehow orang suka dengan seperti gitu. itu gitu. Dengan konten itu. Itu aneh menurut gue. Dan pas ditelusurin lagi, dan banyak masalahnya. Nah, yang ngerinya adalah sebenarnya orang yang suka menurut gue. Iya. Kalau lo ngebuat konten Ya, lo cari yang aneh, lo cari duit. Tapi kalau ada orang yang suka dengan keanehan lo, itu yang aneh sebenarnya. Iya. Gila Ada sih. aja pasarnya. Ada lah banyak lah pasarnya. Kayak gue juga nemu tuh ada satu game yang judulnya
Set Satan. Oh, gue tahu. Lo tau game itu ya? Tahu, Ya kan? tahu, Itu tahu. gamenya katanya dari deep web ya kan. Cuman ada seorang YouTuber yang ngangkat game itu di video YouTube-nya dia gara-gara dikirimin link gitu katanya sama followersnya dia. Akhirnya di-download ya kan. Ternyata gamenya ya game-game dengan gambar yang grafik burik tentu saja ya kan. Tapi serem banget tuh. Pas awal mulai lu main gamenya itu kayak ada potongan dari lagu Led Zeppelin yang diputar-putar gitu. Yang di reverse. Yang di reverse ya kan lagu Led Zeppelin kan dulu kan terkenal banget tuh yang tahun 1980 orang-orang gereja pada ini kan pada muterin kan, Anda lihat ini kalau lagu ini diputar terbalik ngomongnya begini All Hail Satan atau whatever itu lo tau gak sih itu? Lo tau kan? Sempat. Yang bagian itunya bagian All Hail Satan atau apanya itu yang diputar-putar di reverse terus menerus terus panjang lu jalan game. Tapi sebenarnya tema dari game ini itu adalah tentang anak kecil sebenarnya. Anjir. Ya kan, itu tema gamenya gitu. Terutama di sini tuh terfokus pada sesosok laki-laki yang bernama Jimmy Savile namanya. Ya kan, jadi Jimmy Savile ini itu dulu bikin organisasi ya kan, yang sekarang masih ada kok organisasinya namanya NSPCC. Apa itu? Itu organisasi untuk perlindungan anak gitu, ya kan. Tapi ternyata nih dia malah menerima banyak tuduhan bahwa dia melakukan pelecehan kepada anak. Karena dia sangat powerful. Buktinya ada juga fotonya dia sama Margaret Thatcher, ya kan. Itu orang inilah terkenal lah di Inggris sana, bagian jajaran dari penguasa juga lah. Iya. Lagi megang foto peresmian NSPCC ya kan, NSPCC is great tulisannya. Ya kan, itu dimunculin juga di gamenya. Ya karena dia powerful, dia katanya nggak kena dari tuntutan itu lepas mulu. Justru orang yang nuntut dia itu dituntut balik satu-satu sama dia. Di game itu fokusnya tuh kayak nunjukin seberapa nge-expose Jimmy Savile lah salah satunya. Foto-fotonya ya? Foto-fotonya yang dia sama Margaret Thatcher. Terus habis itu kalau misalnya lu lihat Jimmy Savile di acara-acara TV gitu kan ada rekaman-rekamannya lah di YouTube gitu ya. Dia juga suka cenderung genit gitu sama cewek gitu. Dia udah tua son. Pas dia genit sama cewek tuh dia udah tua. Jadi kayak ada tuh footage-nya salah satu dia kayak dikelilingin cewek-cewek muda ya kan. Sama dia dipaksa gini ceweknya. Suruh duduk di sini. Ceweknya kayak gini-gini. Kayak gitu-gitu tapi dia dipaksa. Tapi kan ya udah kan lagi acara TV gitu kan. Tapi ya ada gitu di acara TV gitu. Kayak gitu pokoknya ya kan. Ini gamenya cuma bisa dimainin di dark web ini. Linknya itu dikasih sama followers dari seorang YouTuber yang dia bilang nemunya di deep web katanya. Dan itu sebenarnya gamenya itu ada rilisnya tuh nggak langsung gitu. Rilisnya tuh ada 5 part dia kan. Oh 5 part. 5 part sebenarnya ya. Gue kan? pernah main sebenarnya itu. Lu pernah main? Pernah. Yang pertama tapi gue nggak tahu ya, kalau ada partnya gue nggak tahu. Tapi gue pernah main. Satu part doang. Dan menurut gue ya kan gue main game dan gue suka main game horor, game semua gue suka main game lah. Dan gue main gamenya ya jelek. Dan gue nggak paham maksud konteksnya tuh apa. Emang iya. Disturbingnya tuh di situ sebenarnya. Iya, pas gue main kayak oke, udah selesai, udah tamat atau gimana nih? Gue nggak tahu gitu. Terus ya udah kayak oke, udah gitu doang gue mah. Tapi lu sempat lihat yang ada gambar Jimmy Savile sama Margaret Thatcher itu? Konteksnya kan main game horor. Ketika lu lagi main game horor terus ketemu dengan hal-hal disturbing, hal-hal yang aneh, foto-foto aneh, wajar dong. Namanya juga wajar. game horor. Apalagi kalau nggak salah ada adegan, ada satu momen dimana ke rumah hantu gitulah. Terus ada foto horor, wajar gitu. Kayak Dan udah gue nggak gitu tahu ya. konteksnya itu. Modelannya tuh kayak jump scare gitu. Oh berarti lu Iya. nggak nyari konteksnya ini orang siapa gitu, nggak nyari ya? Nggak nyari gue. Itu kode sebenarnya bang. Iya. Jadi orang itu ya itu untuk nge-expose si Jimmy Savile ini sebenarnya salah satunya. Iya kayak gitu. Serem banget ya. Terus kan ini kan hantunya kan anak-anak kan? Iya. Iya kan? Hantunya anak-anak sama lu juga berperan sebagai anak-anak kalau nggak salah. Oh iya. Ah. Gitu. Nah, gue ada lagi nih satu Apa? video dark web yang sekarang udah muncul di apa ya surface Di web surface gitu. web. Nah itu video yang baru, ini kasusnya baru viral lagi nih di kalangan konten kreator horor tuh. Jadi videonya gue lupa banget entah kalau nggak salah di Thailand apa di Taiwan atau di Filipina gitu. Pokoknya masih di negara Asia. Video tentang seseorang kepalanya di iniin. Oh, Ya, dan itu di videoin semuanya. Dan nanti ada satu foto atau video gitu si pelakunya dia pakai masker terus sambil megang palanya si ini. Oh gitu. Dan itu ternyata konspirasi yang gede banget. Kalau gue ceritain juga ribet karena itu emang kompleks. Kasusnya kompleks karena butuh sejam 2 jam untuk memahaminya. Awalnya ada netizen yang ngirim sebuah link Ke lu. ke YouTuber lain, Google Drive. Oke. Nah, Google Drive-nya ini katanya tolong dong kasusnya diinvestigasi. Nah, pas diinvestigasi ada ternyata videonya itu adalah tentang orang yang kepalanya
sama pria lain dan fotonya ada dipamerin gitu. Akhirnya diminta investigasi, beneran diinvestigasi dan itu langsung investigasinya nggak cuma sekedar untuk konten, tapi beneran untuk mencari Real. tahu siapa pelakunya. Karena pelakunya kelihatan, tapi pakai topeng apa? V for Vendetta. Oh iya. Sama juga dia pakai masker putih lah gitu. Oh iya. Nah, dicari ketemu dan ujungnya itu ternyata dia adalah orang pemerintah. Oh iya. Iya, Dan ketangkep. tangkep. Negara mana itu? Itu dia, gue lupa karena Pokoknya kasus- Asia lah ya. Pokoknya Asia panjang, kasusnya panjang. Iya. Ini yang gue ceritain cuman intro sama ending nih. Tengah-tengahnya itu gue nggak, itu sangat kompleks karena proses investigasinya itu sampai meneliti. Kan itu ada videonya. Videonya itu sampai diteliti kayak misalnya, oh iya ini sofanya ternyata beli di sini nih. Oh, iya, iya. Diteliti Gila, semuanya gila. digali gitu. Oh, Bahkan iya. kayak ini air minumnya cuman dijual di daerah sini nih. Wah, semua ditelusurin, ujung-ujungnya ketemu bahwa pelakunya itu adalah orang pemerintah yang menghabisi seseorang atas permintaan si orangnya itu. Oh. Aneh kan? Iya. Masa iya ada orang yang pengen gimana ceritanya gitu. Iya. Gitu ya. Nah, terus dan spesifik lagi mintanya di gitu. Dan pas diselidikin lagi ternyata orang pemerintah, tatonya ada semua dan fix itu adalah orangnya. Oh. Bahkan lokasi TKP-nya itu gedung pemerintahan. Oh. Karena ketahuan, karena dari foto, dari Instagramnya juga digali, dibedah, Iya. sampai Instagram anaknya itu dibedah. Netizen itu kekuatan Iya, netizen iya. semuanya dibedah. Ini si anaknya pernah foto di sini dan ini lokasinya mirip sama yang ada di video ini nih, di detik ini nih, di momen iya. ini, angle-nya cuma beda aja nih, semuanya didetailin panjang banget. Ujung-ujungnya oke, pelakunya dia ketahuan, sudah ada tatonya semua dan sebagainya, dan itu ternyata adalah orang dalam pemerintah dan itu lebih besar lagi konspirasinya. Oh, wah gila banget ya. Tapi emang netizen emang kalau misalnya mau cari tahu sesuatu emang wah gila sih. Gila-gilaan sih beneran sih. Bener-bener gila-gilaan sih kayak oh ya nih di sudut ini ada ini. Ini aja pasti ketangkap gara-gara tekanan media juga nih netizen. Iya, Kalau kan pasti ada bener. perlawanan dong di Pasti, tengah-tengah proses ada. itu kan. Iya, maksudnya ya kalau mau apa namanya mukulin orang sambil bawa Rubicon ya gak usah direkam lah gitu. Tapi kan benar, iya dong. Benar sih. Masih lebih baik lagi jangan mukulin orang tapi. Iya. Iya. Jangan. Yang gue tau ada kasus paling terkenal tuh, Set. Apa tuh? Yang Silk Road. Silk Ada nggak Road. lu? Silk Road. Silk Road ada nggak Itu lu? yang obat-obatan. E-commerce. One- Iya. obat-obatan Jadi, ya? One Belt One Road gue tahu. Terus e-commerce itu kan yang dibikin sama Ross Ulbricht kalau nggak salah namanya ya, Ross ini. Jadi perdagangan dark web pertama, misalnya digital gitu ya, e-commerce pertama lah, yang pakai Bitcoin di situ. Oh. Jadi anonimus gitu kan, oh, transaksinya. iya, iya. Ya kan, transaksi anonimus. Anggapannya pas udah ada e-commerce itu malah dipakai buat ya itu obat-obatan lah, terus alat-alat hacking sama paspor-paspor palsu. Nah itu kan dibikin di tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Nah 2013 dia ketangkep tuh. Gara-gara ada banyak transaksi ilegal sampai $200 juta lah di situ kan. Jadi setelah ketangkep itu dipenjara seumur hidup. Terus ada berita barunya tuh sekarang tuh. Jadi dia ini kan dihukum seumur hidup dan tanpa syarat lah gitu ya. Tapi di Januari 2025 dia dirilis tanpa syarat. Kenapa? Disuruh sama Donald Trump. Oh iya. Jadi ternyata itu adalah salah satu janji kampanye dia Untuk buat ngerilisin si Ross ini. Karena Oh. ternyata banyak pendukungnya dia dari sisi kripto lah, dari sisi iya iya. Iya. apa namanya, yang pengen dia bebas lah. Karena anggapannya dia itu kan cuma nyiapin platform, ya kan. Kalau misalnya orang-orang nyalahgunain ya bukan salah dia dong yang bikin platform gitu. Jadi bener-bener waktu itu 20 Januari Trump jadi presiden yang apa periode kedua ya kan. Di yang kedua 21-nya si Ross ini langsung rilis Oh. tanpa syarat. Iya, tapi kenapa dia merilis Ross itu tapi dia sampai menangkap presiden dengan ini, presiden Venezuela dengan dalih-dalih narkotika. Makanya ini bener-bener yang 2 juta dolar. Ngomong politik bener. Ya kan di luar bang, Ini di aman. luar. Donald Trump gak nonton ini kok. Walaupun jujur kemarin Amerika ini apa ngepost dia lagi nyari agen di Indonesia tau nggak? Iya. Agen apaan? Agen lu bisa daftar jadi agen mau CIA, FBI, whatever. Pokoknya foreign agent. security gitu. Oh, Foreign serius? agent security. Serius, gue juga kaget kemarin ngeliat deh. Lu nggak daftar berdua, lu kan Eh, agen, enggak, saya kan itu. iya, agen Cuma tinggal LPG email aja kalau doang. saya. Itu satu dunia bebas pokoknya. Iya, saya kan Bisa. Indonesia banget, patriotik kita ya sana.
Iya, jadi nggak daftar, tapi ada tuh beneran Ada bisa, lu bisa daftar. Baru banget tuh. Itu yang nganggur bisa lah. Iya, nganggur bisa sih, cuman kayaknya ya Amerika mikir-mikir juga sih hire nganggur. Iya, informasi apa yang bisa dia berikan selain Cuma cara mencapai mitik gitu ya Son ya, maksudnya ya. tapi emang ambigu sih itu, maksudnya open recruitment-nya, karena ada yang bilang oh ini cuma security-nya diplomat misalnya gitu-gitu doang. Jadi nggak tahu nih sebenarnya buat apa sih spesifiknya gitu. Tapi gue sempat foreign security ini. foreign security tahu, tapi gue sempat nanya sama teman gue yang dia kayak orang politik lah gitu. Terus ini bisa gak buat daftar jadi CIA, katanya bisa katanya. Cuman gue nggak tahu bener apa enggak. Aneh sih. Ada sebenarnya ngepost tuh ya kan. Pendapat lu gimana Son, orang seperti itu dilepas Son, menurut lu, Son? Karena sekarang dia ini lagi naik lagi loh, kayak datang ke seminar lah apa segala macem gitu. Jadi takutnya apa ya, kayak visinya dia apa segala macam yang nggak jelas gitu bisa dieksekusi lagi gitu loh. Oh, Muncul lagi. katanya tadi salah yang dagang, bukan salah penyedia platform. Itu kan menurutnya Trump. Oh, menurut tadi, Trump kan. ya. Wih. Menurut Agak Trump. konyol ya, maksudnya dia dilepas gitu ya harusnya. Iya. Itu sangat membahayakan Karena kan nation. Banyak yang apalagi dari keluarga korban yang OD apa segala macam gara-gara beli di websitenya dia kan, pasti banyak juga tuh. Iya, benar juga sih. Kan lu tau gak sih eksperimen manusia paling kejam di dunia? eksperimen paling kejam. Ada satu mungkin ya. Apa? Cuman ini udah terbukti sih. Jadi udah aman lah. Cuman masalahnya 90% informasinya itu hilang. Oke. Namanya adalah MK Ultra. Oh, tahu MK nggak? Ultra, proyek CIA. Yes, Iya, benar iya, banget. iya. Proyek pengendali pikiran. Iya, cara mengendalikan. Mereka kan jadi kayak bereksperimen sama entah itu mahasiswa, sama pasien rumah sakit jiwa, pasien rumah sakit biasa, atau juga sama narapidana penjara gitu, untuk mengetahui, mencari tahu cara supaya bisa mengendalikan manusia. Iya. Dan mereka melakukan eksperimen dengan semuanya Ya. semuanya dicobain, dan akhirnya ketahuan di tahun 1970 tuh. Dan sayangnya pas ketahuan 90% informasinya udah hilang. 10%-nya ya yang kita tahu sekarang aja. Dan itu emang beneran ada. Ada Diakuin ya. itu Diakuin. ada Masih- pejabat sana tuh yang menuntut untuk dibuka semua gitu. Iya. Dan emang dokumennya ada kalau nggak salah. Heeh. Dokumen yang membahas tentang MK Ultra, programnya CIA. Kalau gue ada eksperimen ini bang, apa? Jadi ceritanya ada seorang ilmuwan gitu ya, atau orang pinter lah gitu ya, tapi bukan orang pinter yang pakai lupa itu. Ini orang pinter, iya, orang pinter Yunani ini. Oh gitu. Iya, namanya Hierophilus ya kan. Hierophilus ini itu dulu kurang puas belajar di Yunani. Karena pada saat itu ilmu itu dipegang oleh Alexandria di Egypt. Ya kan, which is dulu kan ada perpustakaan terbesar Iya. Iya. di Egypt yang namanya perpustakaan Alexandria kan. Nah, dia merasa kurang puas nih di Yunani nih. Kayaknya di Alexandria lebih banyak ilmu nih. Akhirnya dia memutuskan suatu hari untuk datang ke Alexandria ya kan. Pengen belajar baca buku dan segala macam. Dia ngajak satu muridnya ya kan buat ikut sama dia. Dia ke sana sampai dia belajar segala macam. Akhirnya dia memutuskan di suatu hari dia ingin meneliti tentang anatomi tubuh manusia, Bang. Oh. Akhirnya dia ini propose lah gitu. Ya kan ke rulernya, pemimpinnya Egypt pada saat itu. Saya ingin meneliti tubuh manusia. Saya rasa ini penting dan akan berkontribusi banyak untuk kita di kedepannya. Oke, kalau gitu. Silahkan Anda bereksperimen. Oke, kalau gitu jadi saya eksperimennya pakai apa? Oh, ini ada narapidana yang tidak berguna. Silahkan Anda pakai untuk eksperimen Anda. Ya kan? Jadi dia langsung melakukan eksperimen gitu ya kan, menggunakan para narapidana yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Habis itu ya udah dia mulai bedah-bedah tuh, dibongkar badannya ya kan tanpa anestesi ya kan, dan dia masih hidup. Jadi dalam keadaan hidup itu dibongkar badannya. Oh, dioperasi Sama berarti. Hierophilus dioperasi, dibedah-bedah, dibuka, dilihat, oh tubuh manusia ada ininya. Oh ternyata ada jantung, di sini ada paru-paru, ada ngeri ini, itu. ada ini, Ngeri. dan tidak ada anestesi sama sekali. Itu sebutannya apa? Vivi apa gitu, Bro? Vivisection. Iya, vivisection. Ya kan, udah setelah dibuka-buka, digambar sama dia, detil banget gambarnya. Oh. Anatomi. Digambar, kan untuk belajar. Oh, laporan gitu ya? Laporan. Iya. Gambar, udah, selesai. Udah dia dikenal sekarang sebagai bapak anatomi dunia akhirnya. Bener. Hierophilus Karena dia beneran. pertama kali emang. Jadi Dia pertama jadi kali. terkenal dong. Oh iyalah. Dia pertama kali yang pengen tahu anatomi itu isinya apa sih tubuh kita gitu loh, Bang. Jadi dia ngebedah orang untuk itu. Ini plot twist juga dong. Jadi kayak dia niatnya nggak
nggak baik ya. Baik atau enggak sih kayak Iya, eksperimen kan pasti eksperimen. dilakukan sebenarnya untuk kebaikan atau untuk profit ya dua biasanya Iya, kan, ya kan. Ya kalau ini ya untuk kemajuan manusia, tapi sayangnya manusia lain yang harus berkorban. di satu gitu sisi loh. kejam, di satu sisi bermanfaat dong. Iya, karena dia dikenal sebagai bapak anatomi dunia sampai sekarang. Dan setahu gue di vivisectionnya itu ada yang secara publik juga, ya kan? Publik. Ada juga secara Oh iya, publik. bukan ada yang secara publik, memang secara publik. Secara publik. Maksudnya Jadi dia membedah itu bukan di dalam ruangan, cuman dia berdua terus pakai apa namanya kacamata itu enggak. Dia di tengah-tengah balai kota, di tengah panggung jalan, gitu. panggung. bukan panggung, bukan panggung. Ya pokoknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah balai kota lah pokoknya. Jadi orang lalu lalang ngelihat narapidana itu di belak-belek gitu. Gila sih. Gila banget itu. Tapi itu udah lama sekali ya. Itu mirip sama ini kali apa yang apa di Jepang juga yang unit apa gue lupa. 731 Oh, unit ya. 73. Itu kan juga sama tuh kalau nggak salah ya, yang dia melakukan eksperimen terhadap manusia tanpa ada anestesi bla 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 untuk ya udah eksperimen aja. Iya. Ada zaman itu udah ada ya. anestesi Cuman ya. katanya eksperimen manusia itu kayak semacam takdir yang mesti terjadi karena banyak dari eksperimen manusia yang gue baca ya, bahkan yang juga dilakukan sama si kumis ini nih Iya, gitu. iya, iya. Itu semuanya itu malah memajukan obat-obatan sekarang. Jadi kebanyakannya emang kejam di masa lalu tuh kejam, tapi banyak pengobatan yang sekarang berfungsi menyembuhkan bla 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 itu berdasarkan dari eksperimen yang terjadi kekejaman di masa lalu. Oh, iya, itu iya. juga. Tapi kalau yang si hero ini agak anyep sih, karena kan dia arsipnya di apa perpustakaan Alexandria kan, dan itu kan kebakar habis. Iya, kebakar habis. Kebakar habis Bakar jadi habis. ya. Tapi tetap dia bapak anatomi dunia. Iya, tapi emang kalau dia lu udah search nggak ada Herophilus memang dia bapak anatomi dunia gitu. Iya. Gue baru tahu itu. Oh, dari Yunani itu. Tapi kan lu suka ngomongin kasus-kasus juga nih Bang Ewing ya kan? Apa menurut lu kasus tersulit yang sampai sekarang tidak bisa terpecahkan? Karena gue lagi suka konten di Jepang nih ya. Ya, Gue ada tuh kasus tentang manusia Aokigahara bukan. bukan. Katanya ada kasus juga di situ. Banyak. Aduh. Iya. Udah. Iya itu. banyak kan kasus orang Maksudnya lain. Logan Paul tadi Iya, kan. Logan Paul. Iya. Pol-polan ada juga. Iya. Terus? Ya, jadi ada kasus tentang manusia yang terjebak di dalam septic tank. Jadi ceritanya tuh ada seorang guru cewek nih ya, oke. baru pulang sekolah, Heeh. biasa matahari terbenam, tapi sebelum pulang sekolah dia kamar mandi dulu. Lu tau nggak WC di Jepang itu yang jongkok, yang beda ya, kalau di Indonesia kan jongkok, tapi nggak ada bunderannya, nggak ada cekungannya. Kalau di Jepang ada. Maksudnya di belakangnya kita Enggak, bunderannya? di depan sih. Oh, iya. di depan kita ada bunderannya. Iya, Kalau ada. di- Jadi kalau jongkok nanti Oh depan iya, doang. biar, Iya, iya, biar nggak Iya. nyosor ke sana. Iya, WC Jepang lah. Nah, Iya. terus bolongnya itu gede. Kalau kita kan ada airnya. Iya. Di sana nggak ada. Bener-bener plong aja, gelap gitu. Hmm. Jadi ada dasarnya tuh kelihatan ada genangan air gitu. Nah, si bu guru ini lagi buang air, mau nyiram tuh ya. Gitu. Pas mau nyiram, ternyata dia ngeliat di dalamnya itu ada pria kepalanya. Ngeliat ke arah lubang itu. Oke. Heeh. Intip lah gitu ya. Ngintip. Heeh. Awalnya, Heeh. oh langsung dia kan panik dong. Wah, ini orang cabul, bla 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 gitu-gitu. Which is itu di Jepang sering sekali orang ngintip ya. Ya, cuma masalahnya nggak di bawah WC juga dong. Tapi iya Iya, sih, iya, iya iya. sih. Gitu. Nah, Iya. akhirnya kan dilapor tuh ke warga desa dan sebagainya dan lain sebagainya. Pas lihat emang ada, tapi pas dicolok-colok gitu nggak ada respon. Oh, ternyata sudah orangnya. Oh ya sudah, berarti ini orang mungkin orang cabul yang toto meninggal Darwin Awards tuh. Iya, pengen ngintip ya kan, toto malah mokat gitu Kena ya. gas mungkin. Nah, ya itu kan? dia. Nah, akhirnya oke, ada jenazah di dalam septic tank berarti. Heeh. Akhirnya mau dibuka jenazahnya. Mau dikeluarin dong dari dalam septic tank. Ternyata lubang septic tank yang ada di luar gitu, itu cuman 30 cm, cuman 2 jengkal gini lah Oh iya. gitu. Yang kepala desanya bingung, ini gimana cara mau masuknya? Kita aja yang mau ngeluarin nggak bisa. Ini orang kok ada di dalam ada jenazah. Akhirnya dibuka tuh pakai bulldozer lah, pakai alat berat, mesin berat lainnya dibuka dan itu benar-benar dibongkar semuanya. Dan ternyata pas dibongkar orangnya itu benar-benar lagi jongkok terperangkap gini di dalam septic tank. Nah, pertanyaannya sampai sekarang itu nggak terjawab adalah siapa pelakunya dan gimana caranya si jenazah masuk ke dalam septic tank. Padahal itu WC sekolah yang dari dulu udah lama gitu. Iya, kok bisa ya masuk ke dalam septic tank ya maksudnya? Itu dia. Itu sampai sekarang masih belum ada leads atau apapun gitu. Nggak ada. Dan septic tank itu nggak cuman kayak kotak gitu. Jadi septic tank itu kayak U, tau loh. Oh iya iya. Nah gitu. Jadi kayak U dan badannya juga sama kayak U. Oh gitu. Heeh. Anjrit.
Dan badannya kayak Tapi juga. identitasnya tadi sorry ketahuan gak ya? Katanya sih salah satu warga desa yang Oh, iya, tahu nih. yang katanya memprotes PL nuklir. Oh, Pembangkit iya, listrik nuklir. PLTN. Gitu. Nah, katanya sih seperti itu. Cuman pelakunya siapa nggak tahu juga. Identitasnya itu juga nggak begitu jelas karena udah pemusukannya terlalu parah. Oh, iya. Udah ini. Jadinya ya sampai sekarang nggak diketahuin. Ih gila banget ya. Kayak dibungkam gitu kesannya. Iya, ya. kesannya Wah, dibungkam. ngeri banget. Kalau gue taunya ini sih bang tentang Jack the Ripper tuh. Korbannya hanya 5 ternyata gitu ya. Gue dulu sempet ngira kayak Jack the Ripper tuh korbannya ada banyak banget tuh bang. Ternyata cuma 5 doang. 5 cewek pekerja malam korbannya kan. Iya. Cuma 5 ya. Cuma 5. Seviral itu. Seviral itu tapi karena nggak ada yang tahu dia siapa sebenarnya, itu yang bikin viral. Sama dia waktu itu pernah ya nulis surat ya kan, Ya, buat nulis ngeledek-ledek polisi, Iya. ngeledek-ledek wartawan. Emang lu bisa nangkep gua? Coba sini mana gitu-gitu. Iya. Kayak surat-surat taunting gitu. Terus salah satu suratnya itu ada yang dikasih kayak setengah ginjal. Iya, setengah ginjal. Setengah ginjal dari korbannya. Heeh. Jadi kan dia kan selalu ini kan, selalu korbannya itu di gitu kan Iya, pakai iya. pisau gitu, terus habis itu diambil organnya juga kan. Hmm. Ya kan selalu kejadiannya kan seperti itu kan dari 5 korbannya itu. Jadi apa banyak yang ngira-ngira wah ini pasti adalah seorang dokter karena dia tahu di mana dia harus membelah katanya. Tapi ya sampai sekarang nggak ketemu. Walaupun kemarin sempat ada breakthrough di Februari tahun 2025 tuh rame lagi ya kan. Oh ya? Katanya ditemuin ada DNA seseorang di salah satu selendang dari korban keempat. Tapi sayangnya DNA itu DNA mitokondria katanya. Jadi itu nggak bisa, itu tidak seunik DNA seperti sidik jari dan lain-lain. Oh. Sehingga para ilmuwan forensik pada nggak setuju gitu. Kalau itu dijadikan bukti gitu. Bisa Itu nggak jadi cukup. Banyak yang sama gitu ya. Bisa jadi seperti itu dan juga memang selendang ini itu katanya tidak terlindungi secara forensik katanya. Oh. Jadi sudah berpindah tangan berkali-kali katanya dalam 100 tahun katanya Jadi gitu. sudah tercemar ya. Sudah tercemar, sudah terkontaminasi barang bukti. Jadi banyak orang yang nuduh waktu itu, banyak banget orang yang bikin konten. Wah, akhirnya kita menemukan siapa Jack the Ripper yang sebenarnya. Dia bernama Aaron Kominski gitu kan. Tapi ternyata ilmuwan forensik banyak yang masih nggak setuju. Iya. Kalau Aaron Kominski itu sudah pasti 100% adalah Jack the Ripper gitu. Udah pencemaran nama baik tuh malah tuh. Namanya udah rusak kan. Enggak kan Aaron Kominskinya kan juga Udah nggak ada? udah nggak ada lah. Ini kan Iya. kejadian Oh, Jack the iya, Ripper iya, tuh iya. di abad 19 tahun 1888 lah kira-kira. Korbannya cuma 5 tapi. Kalau sulit ya, gue tau itulah pesawat lah. MH370 lah. Iya. Oh. Iya kan, anggapannya di zaman modern, kayak Modern itu ya. sekarang masa sih pakai satelit apa segala macam. Dan maksudnya perusahaan segede Boeing ya, sampai nggak nemu gitu, udah pakai era satelit lah gitu kita maksud kan. Ini buat yang nggak tahu ya kasusnya, waktu itu perjalanan dari Malaysia dari Kuala Lumpur ke Beijing ya kan. Jadi pesawatnya itu lost kontak. Ya uniknya kata-kata terakhirnya yang terekam gitu ya, pilotnya itu ngomong good night Malaysian 370. 2 menit kemudian hilang, lost kontak. Cuma ketahuannya kayak dia pergi ke arah Samudra Hindia terus kayak kehabisan bensin udah gitu. Oh. Itu tahun 2014. Iya. Jadi udah bertahun-tahun sampai sekarang nggak ketemu. Iya. Nah, tapi ada perkembangan ini. Bener-bener baru banget. Ada breakthrough Ada nih ya. breakthrough nih, 30 Desember 2025. Jadi ada perusahaan asal Inggris, itu Infinity Ocean namanya. Itu dia mau bener-bener ngelacak MH370 ini. Dia naruh drone bawah laut apa segala yang bener-bener canggih, yang bisa di kedalaman 6.000 meter, terus dibikin 3D semua gitu. Tapi baru sampai sekarang itu baru separuh doang. Jadi Dan apa itu belum ketemu breakthrough-nya? sampai sekarang. Breakthrough-nya apa? Dilakuin lagi pencariannya. Oh, Kan sudah bertahun-tahun kan nggak Berarti dicari. bukan breakthrough kalau gitu, dilanjutkan lagi Dilanjutkan investigasinya lagi, gitu ya. Oh investigasi. iya. Tapi pas di laut ketemu nggak serpihannya atau Apa apanya? something? Sekarang belum sih. Jadi anggapannya dia target areanya itu 15.000 meter persegi lah ya. Kilometer persegi. Sekarang baru setengahnya 7.000-an. Dan masih dilanjutin lagi. Dan itu disupport juga sama Malaysianya. Jadi kalau misalnya dia ketemu tuh ada black box-nya atau apapun itu, pokoknya black box yang paling ini ya, Diberi reward 70 juta US dollar. 70 juta US dollar gila. Lumayan. Lumayan ya, gede lah. Dan 70 juta US dollar Anggapannya bos. kan drone kan dia cuma mapping sampai ketemu, oh tiba-tiba ada nih misalnya bentuk badan pesawat misalkan atau apa kan. Karena kan sekarang nggak jelas kan. Tapi ngomong-ngomong soal anak-anak nih ya kan, lu kan nggak percaya nih sama anak indigo, ya kan? Kata lu anak indigo mah nggak ada katanya. Kenapa? Ini sekali lagi gue bilang, gue nggak percaya sama anak indigo. Karena baik secara psikologi ataupun secara biologi nggak ada cara ngetesnya. Let's say kalau lo misalnya skizofrenia, psikologi kan itu, tesnya ada. Iya. Baik secara fisik ataupun mental. Lo sakit pilek, di tesnya ada. Atau apalah, lo sakit COVID, diabetes, semua ada tesnya. Baik secara biologi. Indigo cara ngetesnya pakai apa?
pakai aura. Katanya sih sama pejabat ya. Aduh. Bagian aura tinggal gini-gini juga udah naik aura. Iya. Disapu ya untungnya. Iya gitu. Atau pakai apa? Pakai tes online. Oh. Tes online. MBTI. Iya. Mm. Tes online kalau misalnya lu coba deh pasti kalau lo tes apa ya, tes online di apakah saya anak indigo? Iya, hasilnya iya. Oh gitu ya. Semua orang iya, gue bilang iya. Karena emang tesnya didesain supaya jawabannya iya gitu. Jadi maksudnya sulit untuk membedakan indigo dengan skizofrenia gitu ya. Ya, jadi kan anak indigo katanya bisa ngelihat Hantu, makhluk halus dan sebagainya. Nah, percaya nggak percaya ya? Menurut kepercayaan gua nggak percaya. Tapi kalau menurut kepercayaan lo percaya, silahkan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, masalahnya gini, kalau andaikan digali lebih detail lagi ya, ini serius nih ya, kayak wah ini diteliti lebih dalam lagi. Ternyata kebanyakan anak indigo itu kayak menjaga ekspektasi orang tuanya yang mengspesialkan anaknya. Oh, jadi dia making something up supaya terlihat spesial gitu. Jadi ada dua dorongan nih dari anak dan orang tua. Dari anak itu biasanya selalu pengen spesial. Dan itu normal. Contoh kayak waktu kecil, biasanya tuh kita suka jadi Power Ranger. Oh iya. Zamannya Power Ranger gitu. Kan kita ngerasa kayak oh ya kita superhero, kita Power Ranger, kita Superman, kita berusaha untuk terbang dan sebagainya. Lo pakai apa sih, sarung di leher, terbang nih kayak Batman atau Superman gitu. Wajar itu kan. Wajar. Harus imajinasi anak gitu. Cuman kan orang tua ngasih tahu, "Nak, kakak, Dede, jangan lompat karena kamu bukan Superman, kamu nggak bisa terbang." Akhirnya kan imajinasi kita diturunkan, harus dibuat real lagi. Beda sama orang tua yang anaknya penakut. Anaknya tuh punya anak nih bocil, misalnya si bocil nih takut di dalam gelap. Kenapa? Karena dalam gelap itu ada ini gitu. Orang tuanya ngelihat bukan yang ngasih tahu yang benernya kayak enggak, dalam gelap. Kan orang tua yang baik kayak wajar kok kamu takut gelap. Semua orang takut gelap. Tapi kan kita harus A I U E O. Kamu takut apa? Oh, takut ada putih-putih di dalam gelap. Oh, berarti itu mungkin itu pantulan apa gitu-gitulah. Kita nyalain ya lampunya. Tuh kan udah selesai tuh. Orang tuanya malah wah, anak gue bisa ngelihat nih. Iya sih, bener lagi. Iya. Bener lagi. Jadi anaknya jadi percaya gitu anaknya ya. Percaya. Itu anaknya jadi takut. Gue dibenerin nih. Divalidasi ini. Dan itu terus berkembang. Berkembang terus sampai yang tadinya bocil sekarang udah jadi remaja. Masih haus validasi ternyata. Iya. Dan masalahnya kalau andaikan dia dipatahkan, dia akan kehilangan identitasnya. Oh, iya. Jadinya orang anak-anak yang indigo ini nggak suka kalau dibilang bukan indigo. Oh gitu. Karena ya identitasnya dipatahkan, nggak ada yang suka. Orang-orang semua orang nggak suka identitasnya dipatahkan. Crisis identity krisis langsung identitas. Iya, makanya jadinya ya udah kalau lo ngaku indigo ya silahkan. Tapi menurut gue nggak percaya. Tapi kalau lo nyaman dengan label itu ya udah hiduplah gitu. Yang bete-nya menurut gue nih ya, menurut kepercayaan saya, jual sebagai konten. Iya. Lah buat apa kan? Tapi kalau nggak dijual, Itu dia. Benar juga. Yang bete-nya make sense lah dijual. Yang bete-nya lagi, ada orang tua yang menjual anaknya seperti itu dari kecil. Dari kecil ada. Iya. The less you know the better. Gue tahu orang tuanya siapa gitu ya. Gitu. Gue ketemu sama anaknya, ketemu sama orang tuanya juga. Ya, elah bu gitu. Jadi dari kecil dia tuh didesain sama orang tuanya buat bisa ngelihat hantu. Iya. Dan dianya percaya, anaknya percaya. Orang tuanya menguatkan kepercayaannya. Oh iya, karena penguatan itu akhirnya anak benar-benar jadi percaya sekali gitu ya. Nah masalahnya gini, ya misalnya gini, kalau anak-anak berhalusinasi ngelihat kuntilanak, halusinasinya yang tadinya halusinasi malah jadi beneran karena dikuatin. Dikuatin terus. Sama juga masyarakat, makin kuat yang tadinya itu halu, dikuatin jadi beneran di kepalanya dia, di kepalanya dia. Iya bener. Gitu. Dari kecil lagi udah gitu kan. Itu susahnya sih. Gue juga heran ya kayak di Amerika gitu misalnya gitu. Anak kecil tuh biasanya punya imaginary friend gitu loh di Amerika. Iya. Tapi di sini enggak ya.
oh anak gue punya malah. Anak lu punya? Iya. Zaman gua dulu sih gua kayak nggak pernah gitu lihat temen gua satu pun yang punya gitu. Tapi di Amerika ini something yang common sebenarnya. Iya, ya menurut gua sih itu cuman fase doang ya. Fase bocil lah gitu. Itu emang ya menurut gua mah itu kalau dijelaskan secara sains ya, secara psikologi, itu anaknya lagi kesepian aja. Oh. Lagi butuh temen, entah itu ya butuh temen bosen. Iya, tapi kalau lu menguatkan itu bisa jadi dia menganggap itu real beneran. Iya. Iya. Itu yang mungkin kadang terjadi juga gitu ya dengan orang-orang yang quote on quote indigo gitu ya. Iya. Iya. Ini penjelasan paling masuk akal yang pernah gue denger nih. Iya, bener. Kalau gue ngerasanya ya gue sebenarnya juga kurang percaya sih sebenarnya sih sama indigo gitu, karena memang lebih condong ke mirip-mirip sama skizofrenia kalau dibilang ciri-cirinya gitu ya, menurut gua gitu. Karena lu ngelihat kan kalau orang skizo kan gitu juga, maksudnya kan lu ngelihat sesuatu, wah ini ada ini, tapi ya sebenarnya itu kepalanya aja yang ngegambar ada di situ gitu loh. Ini kita yang nggak skizo loh nih, ya kan? Orang-orang pada umumnya aja gitu. Kan sering sekali kan kayak ngeliat, itu kok kayak ini. Terus manggil teman-temannya, oh bukan, ternyata bukan. Pas temennya datang, oh bukan, itu plastik misalnya atau apa. Kan kadang-kadang kayak gitu kan. Itu kita yang tidak ada skizo aja kayak gitu kita gitu loh. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang kita mau lihat aja, bukan kenyataannya gitu. Jadi make sense sekali sih penjelasan dari Bang Ewing gitu. Nah itu juga lo ngomong skizo. Nah jadi itu sebenarnya banyak juga anak indigo yang sebenarnya itu didiagnosis skizo, ADHD, terus juga autism mild, autis ringan, terus juga bipolar, terus juga banyak lah simptom psikologinya. Yang kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kita punya semacam masalah ini, kita bakalan treatment, kasih minta bantuan profesional. Yang bete-nya ada orang tua yang punya anaknya ini malah dikuatin. Yang tadinya skizonya mungkin bisa biasa aja gitu, mungkin di treatment malah makin kuat, halusinasinya makin ini, delusinya dan lain sebagainya. Dan wah jadi makin itu juga. Karena secara data ya, kalau misalnya orang skizo nggak sedikit loh ternyata loh. Iya. Banyak ternyata di Indonesia. Banyak loh. Banyak. Orang Indonesia tuh. Dan levelnya juga nggak. Karena orang gini ya, orang tuh lebih mikir kalau skizo itu wah lu udah hilang dunia nyata. Padahal enggak, padahal ada yang tahap tipis-tipis. Ada. Dan orang lebih pilih di label sebagai indigo dibandingkan skizo. Iya sih. Karena wah skizo loh. Oh, nggak enak. Kayak negatif banget. Negatif gitu. Dan cenderung mungkin banyak orang yang tidak begitu knowledgeable tentang psikologi bilangnya gila gitu. Iya kan? Benar. Iya kan? Dan orangnya pun juga daripada gue nggak skizo, gue indigo. Lebih spesial lah gitu. Iya. Ya mungkin tidak semua orang tua memang ingin menguatkan, mungkin memang orang tuanya takut juga kan, pasti ada juga. Iya, dia pengen dan percaya gitu. Ada pasti. Pasti kebanyakan pasti gara-gara percaya sih. Iya. Ada juga yang bilang kalau anak kecil tuh lebih gampang ngelihat setan. Sensitif gitu ya. Iya kan? Sehingga lu jadi meragukan vision lu sendiri gitu dan mempercayai vision anak lo gitu loh. Iya, orang tuanya jadinya ya menguatkan, dan orang tuanya juga nggak pengen dong anaknya di label negatif gitu. Iyalah. Anaknya setiap orang tua pengen anaknya spesial, terbaik ke sebagainya. Dia nggak mau orang tua kayak ini anak lu bermasalah nih, nggak pengen. Tapi sebaiknya emang di treatment sih kalau kayak gitu sih. Emang mesti menelan kenyataan dengan baik walaupun itu keras. Akhirnya pindahlah ke bantuan profesional. Betul. Kan ada psikiater, psikolog ya kan. Gitu ya. Bisa pilih-pilih. Iya, bisa pilih-pilih maksudnya mau yang mana gitu kan. Iya. Yang BT-nya tau nggak apa? Ini sekedar cerita aja ya, curhat ya. Ketika gue bilang, oh iya, Bang Ewing nggak percaya dengan indigo ya? Berarti nggak percaya dengan hantu ya? Gue percaya gitu. Terus kenapa nggak percaya sama anak indigo? Ya nggak percaya, beda kan hantu dengan anak beda gitu. Iya. Oh iya, Bang Ewing kafir ya? Jauh amat. Itu masih dari komen, itu masih keluarnya dari komen kan itu kan, iya kan? Masih dari komen kan? Kalau ngomong langsung kayak gitu nggak masuk akal. Makanya itu jauh amat, pesan dari jadi gue murtad gitu tuh gimana gitu? Jauh amat. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Bang Ewing yang udah datang ke sini banyak. Ya kan. Luar biasa, ini pembicaraan yang sangat panjang sekali dan seru ya Son ya. Luar biasa. Masih 4K ini kali ini. Kali ini Ewing kita paksa menjadi 8K ini. Sorry Bang Ewing maksudnya. Kalem. Sumuran kita anjir.
Jangan di-reveal dong. Oke kalau gitu terima kasih banyak Bang Ewing ya. It's been an honor for us gitu. Thank you so much buat Sama-sama, kalian. thank you. Buat kalian semua juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, langsung aja komen di bawah karena itu ada respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Terima kasih banyak Bang Ewing. Thank you. Thank you.